Bu, mau izin mau konsultasi. Ya. Silakan dulu. Oh iya, makasih Bu. Ya Bu, apa yang ingin ditanyakan? Saya mau menanyakan tentang seminggu yang lalu ada pengawas tenaga kerjaan itu datang memeriksa di perusahaan kita. Nah, jadi salah satu temuannya itu yaitu tentang wajib lapor tenaga kerjaan. Karena perusahaan kita itu belum melakukan wajib lapor tenaga kerjaan. Itu maksudnya seperti apa ya Bu? Sesuai dengan aturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 di Pasal 4 Ayat 1 bahwa setiap perusahaan yang mendirikan, yang memindahkan dan atau memberhentikan usahanya wajib melakukan wajib lapor tenaga kerja di perusahaan. Jadi perusahaan ibu harus melaporkan kondisi tenaga kerjanya itu seperti apa. Nah itu harus dilaporkan, itu maksudnya. Oh gitu ya Bu. Nah, jadi wajib lapor itu dilakukan berapa tahun sekali atau bagaimana Bu sistemnya? Jadi dari perusahaan atau pengusaha itu melakukan pelaporan pertama. Nah setelah melakukan pelaporan pertama, perusahaan melakukan pelaporan secara berkala. Nah itu perusahaan wajib melaporkan secara berkala setiap 1 tahun sekali masa berlakunya. Bagaimana Bu cara pelaporannya Bu? Nah, pelaporannya itu ibu bisa mendaftarkan atau melaporkannya di website OSS itu di www.oss.go.id atau melalui website Kementerian Ketenagakerjaan di www.wajiblapor.kemenaker.go.id. Dan sebelum mengisi pelaporan itu ada baiknya Bu ya perusahaan menyiapkan dokumen seperti dokumen calon pengelola akunnya itu seperti EKTP-nya, terus email yang aktif dan data perusahaannya itu sendiri seperti akte pendirian, surat izin, data NPWP, nomor BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan data karyawan itunya sendiri ya. Oh begitu ya Bu. Jika perusahaan kita telat melapor ulang berkalanya, apakah ada sanksinya Bu? Jika misalnya terjadi keterlambatan pelaporan itu ya, memang ada sanksinya, kecuali perusahaan ibu nggak melaporkan sama sekali. Nah itu baru ada sanksinya. Itu di pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor tenaga kerja di perusahaan bahwa akan diancam pidana kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 1 juta rupiah. Memang kecil Bu ya, tapi kan nama baik perusahaan yang tercoreng. Oh iya juga ya Bu. Gini Bu, ingin memberitakan informasi juga terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 ini yang tadinya pelaporan secara offline atau manual perusahaan melakukan ke kantor dinas tenaga kerja setempat, sekarang itu berubah menjadi online Bu ya di Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 secara daring bahasanya Bu ya. Bu, kita kan ada beberapa cabang di kabupaten maupun kota. Nah itu pelaporannya cukup 1 kali aja atau tiap cabang melaporkan bisa melaporkan masing-masing? Sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 terkait tentang wajib lapor tenaga kerja di perusahaan ini, bahwa tertuang setiap atau cabang atau kantor perusahaan itu melaporkan secara masing-masing Bu ya. Jika perusahaan ibu memiliki NIB gitu kan Bu ya, NIB ibu digunakan oleh kantor pusat dan kantor cabang, jadi pelaporannya masing-masing gitu Bu. Apakah udah jelas Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Oh sudah sangat jelas Bu, nanti kita coba pengisiannya. Nanti jika kami mengalami kesulitan, kami akan konsultasikan kembali ya Bu. Baik Bu, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya.